Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Prihatin dengan populasi kucing yang semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan kucing-kucing tersebut, menjadikan wanita satu ini mendirikan sebuah shelter untuk penampungan kucing-kucing liar yang dibuang atau terbuang, yang diberi nama Jakarta Cat Lovers. Jakarta Cat Lovers tentu saja menjadi wadah bagi para pecinta anabul, khususnya kucing, untuk bisa saling bersilaturahmi dan bertukar pengalaman akan kucing yang dimilikinya. Viewers, kali ini kita akan berkenalan dengan Sinta Saraswati. Siapa dia? Yuk kita ikuti keseruan kegiatannya kali ini. Hai, saya Sinta, founder dari Jakarta Cat Lovers. Kali ini aku mau ngajak viewers untuk lihat-lihat shelter saya. Yuk, ikutan. Yaitu awalnya kan daerah lingkungan saya tempat tinggal di Jakarta itu kan saya tinggal di area apartemen ya. Terus pas saya turun saya lihat ada kucing. Nah sementara ini kan di daerah area apartemen, perkantoran, mall tuh biasanya kan ada pest control tuh yang suka merazia mereka. Nah terus saya pikir ini kalau misalnya di razia ini pada dikemanain kucingnya gitu kan. Padahal mengganggu juga enggak gitu. Akhirnya saya berinisiatif untuk memberi mereka makan. Pada akhirnya makin banyak, sempat berantem juga sih sama penghuni-penghuni sekitar gitu yang nggak suka. Tapi ya udah saya berjalan terus dan akhirnya saya ditemukan juga sama orang-orang yang pada suka kucing dan akhirnya kita bersatu membentuk komunitas yang mana komunitas saya ini lebih peduli pada kucing-kucing jalanan. Akhirnya karena kita udah mulai rame dan terus kita sepakat untuk urunan masalah dana, akhirnya kita semua bersepakat untuk membangun shelter, yang mana shelter itu kita namakan shelter Jakarta Cat Lovers. Viewers, kita udah sampai ya di shelter saya. Saya bangun shelter ini tanggal 8 Agustus 2020, jadi 4 tahun yang lalu. Nanti pada tanggal 8 Agustus tahun ini kita ulang tahun yang keempat. Memang tempatnya sederhana, biasa aja, tapi memang banyak makna. Awalnya saya mendirikan shelter ini adalah kepedulian saya sama kucing-kucing liar ya. Terus saya mengajak teman-teman saya untuk bergabung dan mereka antusias sekali. Ternyata responnya bagus banget dari mereka. Akhirnya kita bentuk komunitas yang mana komunitas ini lebih kepada peduli untuk kucing-kucing jalanan. Nah ini salah satunya nih. Ini namanya Sandy. Sandy ini saya temuin di Pasar Jembatan Merah. Nah di sana dia suka hamil, terus makanannya juga kurang. Akhirnya kita bersepakat untuk steril dia. Ternyata setelah di steril, kita foster di sini selama 2 hari, kok dia kayaknya betah di sini. Tadinya kita mau balikin dia kan ke mana, ke Pasar Jembatan Merah itu, tapi kayaknya nggak jadi deh, mendingan dia di sini aja. Dan akhirnya sampai gembul gini nih, ya Sandy, beratnya udah hampir 7 kilo, jadi dia kayaknya harus diet nih sekarang. Nah ini sekarang kucing saya mana ya? Oh ini Mika namanya. Nah ini juga Mika.
Dia ini flu terus tuh Mika tuh. Udah diobatin, flu lagi, obatin, flu lagi, obatin, flu lagi. Akhirnya dokter bilang nanti kan takutnya kebal ya sama obat. Selama dia mau makan, oke-oke aja sih. Akhirnya kita cuman kasih vitamin aja sekarang sama makanan yang lebih bagus untuk imun dia di sini. Ya, Mika. Pasti dia lucu, terus udah gitu kan dia juga bisa menarik hal-hal negatif dari kita tuh. Dan saya rasain memang bener di saat saya stres, nggak tahu tiba-tiba saya kan nggak mungkin ngomong sama dia, terus tapi dia tahu, dia deketin saya, dia nemenin saya. Bahkan waktu saya nangis, dia mukanya malah dideketin ke saya gitu kan, lucu banget gitu. Saya pikir loh kok lebih ngerti ya daripada manusia kadang-kadang gitu. Nah di sebelah sana ada kucing yang kemarin ini baru habis melahirkan, terus air susunya agak berkurang ya, makin anaknya besar, jadi saya bantu dia menyusui dari susu ini. Yuk ikutan. Nah ini kitten-kitten yang saya bilang tadi yang harus saya tambahkan susunya lewat susu formula. Udah pada berisik mereka. Tuh. Tadinya mereka ada 4, tapi yang satu meninggal. Meninggalnya itu setelah 2 hari kelahiran. Pas saya lihat, loh kok udah mati ya? Udah meninggal ya, sudahlah gitu. Tinggal 3 ini. Yang saya susuin ini nggak tahu gimana dari lahir kakinya yang sebelah kiri belakang itu cacat. Dia nggak ada jarinya. Nanti saya perlihatkan ya. Nah, ya. Gantian ya. Gantian nih. Alhamdulillah karena dibantu susu ini udah bisa semakin besar. Saat ini di shelter saya kucing ada sekitar 90-an ya. Mulai naik lagi, nggak tahu kenapa. Ada yang dibuang-buangin juga sih sama orang. Ada juga yang datang sendiri, padahal untuk steril dan rescue kita udah lumayan gencar sih. Yang menarik untuk saya adalah kesian aja awalnya sama mereka. Terus mereka ini kan kalau di luar itu jarang makan. Mungkin hari ini makan, besok enggak gitu. Nah, akhirnya saya tergugah untuk memberi dia makan setiap hari. Walaupun cuma sekali misalnya, tapi paling nggak dia harus makan. Mereka tuh harus makan setiap harinya. Nggak jarang saya temuin mereka tuh ya malnutrisi, belum steril, kadang juga ancur-ancuran badannya seperti skabies, kutuan. Terus ya itulah karena mereka jarang makan, dan kadang-kadang kan orang suka ngasih makanannya tuh sisa-sisa. Nggak jarang kan orang kalau habis makan di restoran tuh selalu bilang, udah nih sisanya nanti kita kasih kucing jalanan. Kalau menurut saya kucing jalanan itu sebaiknya justru dikasihnya makanan yang bagus. Karena apa? Karena kan mereka jarang makan. Jadi kalau dia dikasih sisa-sisa lagi ampas, kapan dia mau sehat gitu. Alhamdulillah members di tempat saya ya ada yang masuk, ada yang keluar juga, ada yang masuk lagi. Alhamdulillah sekarang sih udah sekitar 70 lebih lah gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya kegiatannya ada 5 kegiatan Jakarta Cat Lovers itu. Ada edukasi, sterilisasi, adopsi, rescue, dan street feeding. Jadi ada 5 kegiatan Jakarta Cat Lovers yang kita lakukan sehari-hari.
ini saya jelasin ya kucing-kucing yang ada di kandang ini. Ini Blindy yang dia buta. Kenapa sekarang di kandang? Tadi dia udah main-main. Jadi begitu dia mau main pasti kita pantau. Karena takutnya kan dia kebablasan. Jalan-jalan kemana-mana takutnya dia nggak bisa balik karena dia buta. Nah kalau yang ini, inilah kucing yang tidak disteril. Akhirnya dia beranak sampai 4. Saya menemukannya dia sudah dalam keadaan beranak. Ada di gorong-gorong di salah satu tempat di area dekat sini. Akhirnya dari gorong-gorong itu kita ambil karena anaknya udah mulai nyemplung-nyemplung ke dalam, ke air-air itu. Akhirnya kita angkat dan saya pindahin ke sini. Karena sterilisasi itu dapat menekan populasi, yang mana populasi terutama kucing-kucing liar ya, itu harus ditekan populasinya, harus dikurangin supaya pertumbuhannya tidak makin pesat. Karena apa? Karena mereka itu semakin banyak buat manusia yang nggak suka tuh semakin mengganggu buat mereka ya, padahal sebenarnya nggak mengganggu. Terus untuk tindakan kekerasan juga itu akan lebih sering timbul karena nggak semua manusia itu suka dengan kucing. Kita makanya Jakarta Cat Lover tuh sering mengedukasi masyarakat yang mana mereka mungkin belum paham atas keberadaan kucing-kucing yang ada di sekitar kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kucing-kucing di sini tuh setelah saya rescue tuh saya steril. Contohnya, dia tandanya sudah disteril, di kupingnya ini ada tanda tuh. Ada tanda coaknya. Ini untuk menandakan bahwa mereka udah disteril, terutama untuk betina ya. Jangan sampai dia tidak dikasih tanda seperti ini. Karena apa? Karena kan dia diambilnya kan dari dalam tuh. Operasinya operasi besar. Jadi kalau dia tidak ditandain, kesian. Kalau kita nangkep betina, dia tidak ada tandanya, asumsi kita kan dia belum disteril. Nah, ternyata udah, kesian. Jadi dia harus dibelek lagi. Kalau ini jantan, dia nggak perlu diirtip ya namanya ya, ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena dari bolanya aja dia udah ketahuan kalau sudah disteril dia akan lebih kecil daripada normalnya. Tuh, jadi kucing-kucing sini semua sudah disteril. Nah sekarang saya mau kasih vitamin sama obat untuk kucing-kucing yang kurang sehat di shelter ini. Ini saya udah siapin beberapa. Nah ini saya mau ngasih obat-obatan sama vitamin ya. Ini obat dari dokter, ada antibiotik tapi ringan. Karena si indukan ini dia pas kita temuin itu dalam keadaan flu. Kalau kita nggak obatin, nanti anak-anaknya ikut flu semua. Kalau anak-anaknya ikut flu, itu bisa mati. Karena apa? Karena kan pada saat dia nanti menyusui, hidungnya flu nggak bisa napas kan. Jadi dia harus diobatin. Kalau kita nggak bisa obatin anaknya, kita obatin induknya. Jadi dari induknya obatnya mengalir di air susu ke anaknya. Hei, minum obat dulu ya. Biar sembuh, biar sehat. Yuk. Balik. Nah, ini vitaminnya ya. Ini obat nafsu makannya. Karena kalau sakit kan seperti manusia juga mereka nafsu makannya turun. Oke, sembuh ya. Dukanya sih banyak ya, yang pasti kalau saya sih karena saya suka, jadi sukanya buat saya lebih banyak. Kalau dukanya ya itu, kadang-kadang saya prihatin sama kucing-kucing liar yang belum kita bisa rescue ya, artinya kan kita juga punya keterbatasan dana, waktu, terus tenaga gitu. Nah
Itu aja sih, cuman ya saya akan berupaya terus untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih ramah hewan, terutama di area lingkungan kita. Terus saya juga mengupayakan masyarakat untuk lebih peduli lah gitu, paling tidak menindak kekerasan sama kucing atau binatang-binatang lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, viewers, ini kucing namanya Lofi. Dia umurnya sudah 13 tahun. Giginya semua udah nggak ada. Jadinya dia tuh giginya nggak ada semua. Jadi makannya dia hanya bisa wet food. Dia udah nggak bisa pakai makan dry food. Nah ini karena dia udah terlalu tua, saya tiap hari harus nginfus dia. Infusnya di suputan aja sih, nggak di uratnya. Tapi saya ini dia di kulitnya, nginfus dia. Tuh. Dia gampang dehidrasi karena memang sudah kucing tua, penyakitnya memang selalu begitu ya. Organ-organnya juga sudah lemah sehingga kita harus kasih dia tambahan infus untuk cairan di tubuhnya supaya dia nggak gampang dehidrasi. Makannya juga udah berkurang, minumnya juga sudah berkurang. Untungnya sih dia kuat ya. Doakan ya viewers, semoga dia tetap sehat, entah sampai berapa umurnya. Nah kalau ada pertanyaan dari viewers, kira-kira berapa lama sih kucing akan hidup ya? Itu sebenarnya tergantung dari manusianya juga ya, walaupun memang ajal itu memang hak mutlak Allah ya. Tapi kita untuk perawatannya juga bisa memperpanjang dia untuk umurnya secara kesehatan, makanannya, asupannya, vitaminnya gitu. Nah seperti ini contohnya, kalau dia tidak saya infus terus, dia akan gampang dehidrasi dan akan mempercepat dia mati, ya, dia meninggal gitu. Nah karena saya dehidrasi terus, karena saya tambahin terus, setiap hari saya kasih infus terus, kira-kira sekitar 75 mili lah ya, diukur dari berat badannya dia, sehingga dengan kurangnya dehidrasi dia akan lebih sehat gitu. Di sini kita ada beberapa makanan, macam makanan di sini dry food, wet food, tergantung selera mereka ya. Kadang kan kucing seleranya seperti manusia, nggak sama. Jadi saya di sini menyediakan bermacam-macam wet food dan dry food. Dan memang di shelter ini saya sangat peduli dengan asupan makanan mereka. Saya sengaja memang kasih makanan yang bagus-bagus, karena apa? Karena supaya mereka daya tahan tubuhnya lebih kuat. Dari cuaca ekstrim, dari kebersamaan mereka yang satu ada flu, tular-tularan segala macam, sehingga kalau misalnya daya tahan tubuh mereka nggak saya jaga dengan baik, mereka akan cepat sakit dan penularannya terus-menerus nggak akan selesai. Nah viewers, itulah kegiatan saya tadi, dari mulai ngasih makan, ngasih obat, ngasih susu, dan semuanya udah selesai. Kali ini ikutin kita selanjutnya ke rumah saya, lihat koleksi kucing-kucing saya, dan saya akan ganti baju dulu. Nah viewers, sekarang kita udah di rumah ya, aku udah sampai. Aku mau kasih lihat kalian koleksi kucing-kucingku yang ada di rumah, dari mulai kucing domestik sampai kucing ras. Oke, yuk ikut. Hey. Nah, viewers, di sini juga nggak kalah banyak loh kucing-kucingnya kayak di shelter. Tuh, rame kan di sini kucingnya? Ada yang hitam, ada yang belang. Ini namanya Sharon loh. Pada gemuk-gemuk semua dan semuanya udah di steril. Ini juga ada lagi. Ternyata nggak cuman di luaran aja ya kita dibuangin kucing. Di dalam rumah pun aku ada yang buang juga nih kucing kemarin.
sekitar 3 hari yang lalu, nggak tahu tiba-tiba ada kucing cuit. Pas aku lihat, toto kucing sekecil ini pasti ada yang buangin deh. Tapi nggak apa-apa, aku ambil dia, terus alhamdulillah sih dia di sini juga betah dan nggak berantem sama kucing-kucing besar lainnya. Yang lainnya kucing-kucingnya juga sayang kok sama dia. Ya, mudah-mudahan sehat ya, doain ya viewers. Yang lain masih pada main di luar. Yang di luar sini kucingnya sekitar 20-an ya. Kalau lagi ngumpul tuh pagi dan sore pas jam makan. Kalau udah siang dan malam mereka mencar. Nah, viewers, banyak kan kucingnya di sini. Tapi aku nggak cuma ada yang di luar aja loh kucingnya, yang di dalam juga aku ada beberapa kucing ras. Dan semuanya kucing yang ada di sini adalah hasil dari rescue. Aku nggak ada yang beli, semuanya hasil rescue. Ada yang dikasih, ada juga yang nemu di jalan. Kalau sebenarnya sih saya nggak ada perbedaan ya antara kucing ras atau kucing domestik gitu, karena menurut saya ya, kucing ya is kucing gitu, sama aja. Cuman memang kalau saya mungkin ada yang di dalam, ada yang di luar, itu kenapa? Karena untuk daya jual ya, kalau saya lepasin kucing-kucing ras ini di luar, ya maaf mungkin bisa diambil orang gitu, dan mending kalau diambil untuk dipelihara. Kalau diambil untuk diadopsi kan saya ngenes dong rasanya, kayak guilty kan. Jadi lebih baik saya taruh di dalam gitu. Dan dari sifat juga kan, kalau kucing-kucing domestik kan memang lebih senang di luar. Dia dikurung kayak gini dia malah stres nanti gitu. Jadi ya buat saya kucing domestik atau kucing ras sama aja sih, nggak ada bedanya. Viewers, sekarang aku udah di dalam rumah ya. Nih mau kasih lihat kucing-kucingku yang ada di dalam. Nih salah satunya namanya Enak. Dia juga aku rescue tahun sekitar 2018. Jadi sekarang umurnya sudah 6 tahunan. Tuh, Enak. Hai. Nah yang ini kucingku jenis ragdoll, namanya Owi. Aslinya Snowy tapi dipanggilnya Owi. Nah ini juga hasil rescue, dia ini ownernya sudah meninggal. Nah anaknya udah nggak bisa merawat kucing ini, akhirnya dia kasih ke saya. Nah viewers, ini saya mau nunjukin ya piagam penghargaan dari juara 7 dari 10 besar, yang mana pesertanya ada 150, dan yang menang ini adalah Belly. Ini salah satu piagam-piagamnya. Belly itu kucing rescue domestik yang kita ikut sertakan dalam lomba. Jadi nggak hanya kucing ras aja ya viewers yang bisa mendapat penghargaan, tetapi kucing domestik pun juga bisa. Sekarang saya mau nunjukin kucing-kucing saya lainnya ya. Nah ini kucing namanya Ciro. Dia juga rescue dari teman saya kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Ini jenisnya Persia jantan, dan juga semua kucing-kucing yang di dalam pun saya udah steril semua.
Namanya Bumba, jenisnya Siam. Waktu aku dapat itu umurnya sekitar 5 bulan, jantan. Dan dia sebenarnya rescue dari teman saya yang beliin anaknya kucing ini, tapi anaknya nggak mau belajar. Akhirnya gara-gara nggak mau belajar, kucingnya diserahin ke saya. Dan memang ternyata pas kucingnya diserahin ke saya, anaknya mau nggak mau jadi belajar. Namanya Bumba. Ya Bumba, beratnya sudah 8,8 kilo. Nah viewers, terima kasih ya seharian ini udah ngikutin saya dari pagi, dari mulai shelter, kegiatan saya ngasih makan anak-anak di sana, ngasih obat, kenalan dengan anak-anak shelter, dan siang ini sudah juga ke rumah saya dengan lihat kucing-kucing saya di sini, juga kucing-kucing saya yang di dalam. Terima kasih banget udah ngikutin semuanya. Semoga terinspirasi untuk merescue ya, jangan membeli tapi merescue, mengadopsi. Boleh ke Jakarta Cat Lovers dan adopsinya gratis kok. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Bye.